pertama dari guest, lifestyle ada COVID-19, bagaimana pertumbuhan finansialnya? Next questions dari Pak Arif ya. Pertama, ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita bacain satu-satu aja dulu. Untuk Bu Afia, bisnis model gajian itu bagaimana? Dan untuk Pak Benny, apakah InsurTech akan cannibalize conventional insurance agent? Mungkin bisa dimulai oleh Benny dulu deh. Oke. Wah, ini panas nih pertanyaannya. It's not our intention, but I think naturally kita akan membuat hidup para agent asuransi itu sangat susah sih. Alasannya begini, kenapa orang asuransi Indonesia itu nggak suka dengan asuransi? Karena jalur distribusi produk asuransi di Indonesia sangat dominan menggunakan agen asuransi. Nah, agen asuransi itu, mereka itu objektif mereka adalah sales, make money, ya kan? Dan mereka bekerja pada satu perusahaan asuransi. Jadi secara natural ketika kita nanya asuransi yang bagus itu apa, mereka bilang asuransi mereka dan selalu asuransi mereka. Dan kalau ditanya, oh bagaimana kondisi keuangannya, maka jawaban mereka adalah selalu asuransi. Oh pengen nabung asuransi, pengen investasi asuransi, sakit asuransi, punya anak asuransi. Jadi seakan-akan asuransi adalah obat dari segalanya. It is not wrong, cuman menciptakan ekspektasi yang salah. Makanya banyak sekali orang itu di luar akhirnya nggak percaya sama asuransi, tapi maksudnya mereka adalah nggak percaya dengan agen asuransi. Nah, masalah itu yang kita pengen selesaikan sebenarnya. Pertama, dengan adanya marketplace yang sangat transparan, kita tidak perlu lagi bingung karena pilihan itu benar terbuka. Secara objektif dan secara transparan ditunjukkan coverage-nya apa, segala macam. Sehingga pas kita telepon customer-nya pun, customer-nya sudah somehow make up their mind, atau sudah tahu apa yang perlu ditanyakan. Jadi kita tidak mengarahkan mereka untuk membeli sebuah produk, tapi kita menunjukkan apa saja pilihannya, kemudian mereka yang akan kita bantu mereka gitu, untuk membeli yang terbaik. Dan buat kita nggak masalah mau beli asuransi yang mana aja, kita dapat komisi kan. That's a good business kan, artinya kita punya insentif untuk bantu mereka mencari yang terbaik. Karena kita bukan kita mau mereka stay sama kita selama mungkin dan membeli produk asuransi yang lain selama mungkin. Jadi pastinya secara nature aja kita sudah jauh lebih baik dibandingkan agent secara customer priority ya, customer first. Jadi kita pasti akan lebih di preferred lah in long run dibandingkan dengan agen asuransi. Kemudian dari sisi industri, ini tuh benar-benar shorten the funnel and make things a lot easier. Kalau dulu mungkin yang paling kita bisa relate adalah kita kalau mau kemana gitu, mau ke Monas, panggil abang ojek, nawarnya aja udah lebih lama dari ke Monasnya misalnya. Nah itu yang kita try to eliminate. Karena dulunya tuh kayak lot of process, kayak gue percaya nggak ya sama dia, terus ngomongnya bener nggak ya, coba gue ajak istri gue deh, dan nanti nggak jadi atau karena bingung, atau takut kecewa lagi karena sebelumnya sudah pernah percaya sama teman atau saudara yang jual asuransi gitu. Nah itu juga kita try to shorten down, and we proven that the process is a lot faster, jauh lebih simple dan lebih transparan. Karena kita nggak insentif dan tidak punya ability untuk tell atau misleading, karena semuanya tampil di website, dan kita juga popular enough to be monitored by OJK kan. Jadi informasinya valid, semuanya jelas, bukan yang under the radar offline dia nggak tahu ngomong apa, gimana mempertanggungjawabkan. So short, yes, I think in the short medium term kita bakal starting to eat the pie out from the agents. Okay, thank you for your answer. Dari Bu Afia, bagaimana? Bisnis model gajian itu bagaimana? Kita bisnis modelnya saat ini subscription. Jadi kalau pakai gajian atau mau pakai hadir itu perusahaan bayar per karyawan per bulan. Kita sangat affordable. Kalau hadir itu 12.500 per karyawan per bulan, kalau gajian itu 20.000 per karyawan per bulan. Jadi misalnya perusahaan Bapak punya 10 karyawan katakanlah, itu cuman untuk langganan gajian 200.000 per bulan,
dan itu udah sampai bisa hitung PP 21 sehingga bisa menghemat biaya konsultan misalnya atau biaya menggaji admin HR. Jadi itu jawabannya sih. Jadi software as a service ya. Betul. Oke. Dan ini untuk dua guest speaker kita, untuk approach klien biasanya sudah punya produk dari kompetitor. Faktor apa yang membuat mereka pindah ke produk gajian atau lifestyle? Mungkin dari Mbak Afia dulu. Biasanya pastinya pindah karena ada ketidakpuasan dengan solusi yang dipakai sebelumnya. Tapi sekitar 80% dari klien kita tuh awalnya pakai Excel sih, jadi masih banyak banget ruang untuk mengkonversi orang yang awalnya pakai manual solution ke aplikasi digital. Dan kalau pakai Excel itu kan banyak banget kekurangannya, misalnya datanya cuma bisa di satu komputer gitu kan, atau jadi tergantung sama satu orang untuk ngelola data, dan juga nggak kolaboratif, kemudian juga penggunaannya juga nggak user friendly. Jadi biasanya sih cukup straightforward ya, kita kasih solusi yang lebih baik dibandingkan solusi mereka yang sebelumnya pakai. Oke. Tapi kalau misalnya dari kompetitor, itu biasanya kan ada yang bilang hitungannya belum pas karena bedanya gajian sama aplikasi lain. Misalnya kita memang karena gajian itu didesain untuk growing companies, kita juga permutasi penggajian yang diakomodasi sama gajian itu lebih tinggi dibandingkan aplikasi sejenis yang lain. Jadi memang untuk UKM itu peruntukannya lebih cocok biasanya untuk perusahaan berkembang. Kalau hadir itu biasanya karena di hadir itu automated referencing ke foto referensi, sehingga lebih akurat dibandingkan solusi sejenis. Lebih ekonomis juga sih, karena harga. Iya, lebih. Kami kan juga dulu pindahkan dari ke. Iya, lebih ekonomis dan dengan solusi yang relatively setara atau lebih baik. Oke, thank you. Dari Benny? Aku rasa the same logic lah ya. Pasti ada something that is better atau expected to be better. Belum tentu better, tapi expected to be better. Kayak tadi disampaikan juga, bisa jadi dia kecewa dengan yang lainnya, kondisinya misunderstood atau kondisinya actually tidak perlu terjadi di kita, will make sure tidak terjadi, dan dia pindah, kita tahu kekecewaan mereka, jadi kita bisa tahu pain point apa yang mereka bisa solve bareng sama kita gitu. Not that kompetitor nggak bisa solve that problem, tapi bisa jadi kecewaannya udah terlalu besar, jadi dia bikin pindah. That's a basic one. The second one itu service. Artinya a lot of times kalau asuransi, mungkin kalau kita bicara klien, korelasinya itu kan terhadap B2B ya. Kalau B2C for sure tadi as I explain, prosesnya lebih gampang, manage policy semua lewat online, multiple insurance dari car insurance, life insurance, health insurance, semua di satu tempat dan ada remindernya, nggak perlu tatap muka. Produknya bisa di-combine terserah gimana enaknya individuals. Jadi kalau individuals aku rasa lebih obvious, tapi kalau B2B it's a bit tricky kan. Nah, kita juga do B2B business. Jadi mungkin teman-teman di sini kalau nyari asuransi buat kantor, we also provide that services as well. Nah, kalau klien kita kenapa pindah? Karena harga. Kenapa bisa ada harga yang lebih murah daripada orang lain? Karena kita punya volume. Karena kita do B2B dan B2C, kita punya volume yang cukup besar buat negotiate sama insurance-nya, bilang kasih diskon lebih gede, kalau enggak gue nggak mau lanjut, something like that. Not that harsh, but you get the idea. Kita punya volume, jadi kita bisa turunin harga, dan kita punya better relationship karena kita bring better business ke mereka juga, jadi mereka senang ngasih kita harga lebih murah. Nah, karena kita punya harga lebih murah, kita bisa convince klien better juga buat pindah ke kita.
Yang kedua service ya, jadi karena kita punya teknologi yang bikin onboarding prosesnya itu simple, orang juga happy. Terutama tech startup itu suka banget main sama LifePal, beli asuransi dari LifePal, karena alternatifnya adalah conventional broker yang masih pakai Excel, kirim-kiriman email gitu, kayak ribet banget. Sedangkan kalau kita kan ya anak tech maunya UI-nya bagus, nanti onboarding-nya gampang, bicaranya juga bahasa yang tech banget. Jadi mungkin ada relate dengan industry wise juga. And then luckily for us, tech approach juga popular untuk conventional business, karena kita seksi untuk tech industry, kita juga seksi buat non-tech industry, karena mereka melihat that's the future, that's the convenience, and they are more and more perceiving tech as an advantage gitu. So both side kita sangat emphasize di tech dan how we bring the process a lot easier sih. Kalau di conventional broker, if you're not familiar, kalau agen asuransi artinya dia bekerja dengan satu perusahaan. Jadi kalau misalnya agennya yang merah itu, dia agennya merah, dia cuma bisa jual barangnya si merah itu. Kalau agennya biru ya dia biru gitu. Kalau broker, we work with multiple company. Kita bisa kerjasama dengan 20 company, inventory kita paling lengkap, mau beli apa aja bisa. Dan hubungan kita sama mereka itu seperti second party-nya yang license gitu dari OJK. Dan nasabah itu bayar ke kita, relationship-nya sama kita, protesnya sama kita, dan kita berada di sisi customer. Jadi orang nggak akan mau langsung ke asuransi karena tahun depan gue ganti, gue harus nyari orang baru lagi gitu. Sedangkan kalau sama kita, justru kita kalau ketemu yang lebih bagus, kita bilangin tahun depan yang ini aja nih, lebih murah, lebih bagus, dan kita bantuin si customer-nya untuk dapetin the best deal. Kita yang bantu nego, kita yang bantu ngapa-ngapain. Bahkan kita ada as to emphasize on service tadi ya, ada klien yang nasabahnya salah satu karyawannya itu klaim ditolak sama asuransi. Waktu itu sakit apa gitu, operasi 200 juta. Nah, kita tuh punya special team di sini buat dispute sama si asuransi. Jadi kita bantuin berantem sama asuransinya, kayak enggak kok ini sesuai dengan perjanjiannya, you should pay the claim dan segala macamnya. Dan most of the time kita menang, dan akhirnya si kliennya dapat reimburse claimnya. Itu yang service kayak gitu yang bikin orang stays forever. So insurance tuh belinya susah, tapi kalau dia udah claim sekali, they gonna stay with you forever karena they know your quality ketika they need it gitu. Okay, thank you. What is the best lesson learned during the crisis? Lesson learned. Benny dulu, aku dulu. Bahas dulu aja. Okay. Lesson learned during the crisis. Buat saya, I think what we fear is oftentimes bigger than what actually happens. Jadi yang tadi seperti aku bilangin, kita di awal cukup khawatir tentang sustainability klien kita, yang tentunya pasti akan affecting juga ke sustainability dari bisnis kita. Tapi ternyata yang kita takutin itu nggak separah itu gitu loh. Jadi di tiap kesulitan itu ternyata ada celah-celah lain yang juga bisa kita lihat, sehingga kita sehingga yang penting tuh menjalani hari-hari yang penuh tantangan itu tadi, yang tadi Benny bilang, the days are long, but the decades are short. So the most important thing itu menjalani hari-harinya itu sih. Nanti jalannya juga kelihatan. Itu sih lesson dari aku. From me, I think the key lesson is that agility is the king when it comes to business. And we are very fortunate to be in the industry that is very agile, notoriously agile. Tech industry kan notoriously agile ya. Target di revise setiap minggu, udah achieve targetnya baru 2 kali lipat lagi. Itu juga agile in that sense. Tapi the ability to shift focus and change company direction to adapt, that kind of agility really helps and really demonstrated selama masa COVID ini gitu. Sebelumnya kita udah punya product roadmap yang panjang lebar, tiba-tiba COVID-19 hit, terus kita bilang kayak okay, stash all that, now we focus on getting things to be changed, to adapt to the situation. And that agility have saved the business, actually grow the business, not only save the business. And I think that is the advantage yang kita punya semua teman-teman tech co-founders.
dan we are forever grateful for that, and we have to keep that. Jadi continuous improvement karena kita learn from last week and then we move on and continue to grow for the next week. And when things happen like COVID-19, kita juga punya superpower itu untuk kayak okay, forget what we said, now what's next. That's the key learning. Agility rocks. Ya, to add on that, di tim kita itu campaign yang kita bangun di dalam COVID period itu tuh wartime campaign. I actually name it wartime campaign. Jadi campaign in wartime era, dan it helps to set our mind to be agile. It helps being agile. Oke, thank you. Oke, mungkin yang ini mungkin dua kali ya, Ben. Satu nih, bisa nggak dijelasin what is emotional purchase? Jadi depends on the product. Ketika kita when we speak how to market a product, we need to know whether our product is an emotional product or a rational product. Kita nggak pergi ke pasar terus kita lihat minyak goreng and then like, oh this minyak goreng really resonates with my life. Nggak gitu kan. Itu kayak minyak goreng rasanya kayak gimana dan murah atau enggak gitu. So it's a very rational purchase. Tapi kalau emotional purchase itu something yang kayak, wih bajunya lucu ya, it really reflects my personality, atau craft ini dibuat sama crafter yang mana, it's handmade, ada story-nya, atau food is a somehow emotional purchase gitu. In certain occasion ya, kalau makanan siang sehari-hari doang sih enggak, praktikal aja. Tapi kalau misalnya kita ke restoran terus dibuat interiornya begitu indah, chefnya cook in front of us, itu emotional purchase kan. We pay a lot more expensive because we like it, it makes us happy. Ada resonation atau ada relevansi antara us as the target audience and the brand of the product. So craft is very emotional product gitu, nggak rasional gitu. Kenapa kita bisa dapat, let's say keranjang gitu. Keranjang diproduksi massal dengan mesin, harganya bisa 100.000. Diproduksi sama orang, tidak konsisten, ya, handmade, tidak konsisten, lama bikinnya, harganya 500.000. Why would people buy? Because it's handmade, it makes with love. It has story inside it because we support local crafters, etc. Nah, niche-nya itu beda. Jadi ada orang yang ya beda. Nah, majority of Indonesian people itu masih rational purchase. Kita beli barang tuh pakai otak, bukan pakai hati. Hope that explain. Oke. Ini mungkin masih ada dua mungkin yang related. How do you compete with other marketplace yang start selling insurance? And satu lagi, ini benar last question. Bagaimana secara user kita yakin bahwa yang direkomendasikan itu adalah yang benar-benar yang sesuai dengan kebutuhan klien? Secara perusahaan asuransi juga adalah klien dari secara perusahaan asuransi juga adalah klien dari LifePel. Okay, I understand the question. Jadi maksudnya, okay, I answer the second one first. Gimana caranya customer bisa yakin bahwa LifePel is recommending things objectively? Karena bagaimanapun kita partner dengan asuransi kan. Jadi mungkin maksudnya kayak gitu ya. Jadi kayak how do we know lu tuh ngomongnya benar nih, nggak cuma belain partner lu doang. Karena it's just logic things gitu. You need an insurance, and we have all the products in from our partners, and we partners with all the top brands. You mentioned it, you can see in the website. Jadi if we have all the products and we get the commission from all of them, it's just natural that kita mau ngasih yang bikin customer kita happy, bukan bikin asuransinya happy. Kenapa? Karena kita bikin asuransinya happy, it doesn't matter for the long term. The long term adalah kita mau bikin customer kita happy. Karena customer bisa pindah-pindah asuransi, tapi mereka harusnya nggak akan pindah dari kita karena mereka tahu kita jujur sama mereka dan kita belain mereka dan kita jagain mereka. Jadi untuk long termnya, and all good company has to think about long term. Kita harus jagain customer kita, bukan jagain partner kita. Partner kita itu hanya fasilitas untuk serve customer kita. Dan in this case, orang-orang bakal ganti-ganti. Tahun depan beli produk A, tahun depan pindah produk B, tapi asal mereka pindah-pindahnya itu lewat kita, it's fine, right? And how do they know the best one? Because we take certification and we compare the product objectively.
Sehingga nggak ada tuh yang kayak cuman bumbu-bumbu doang, kayak gitu sih. It's hard to explain karena I said it from my own mouth kan, and it sounds like a sales pitch gitu. Tapi I think you can go through the process and see whether I said the right thing or not. Pertanyaan kedua soal competition dengan big marketplace ya. Everybody seems to sell insurance now gitu. Tapi harus diperhatiin bahwa yang mereka bisa jual itu beda-beda. Karena kita ada sebutannya micro insurance, jadi asuransi yang kecil. Dan itu produk-produk yang online, bisa dijual di online. Nah, ketika kita punya, anggaplah Indomaret kalau mau jual apa, mereka tinggal jual aja, taruh aja di situ kan. Jadi kalau mereka mau taruh barang, they have nothing, not much of a cost there gitu. Tinggal taruh aja, kalau laku ya sudah gitu. Jadi buat mereka no harm. That's why they do it. Tapi untuk benar-benar menciptakan pengalaman yang 100% satisfaction, insurance product itu nature-nya beda. Karena ada proses claim, ada proses penyesuaian premi, kemudian ada berbagai macam produk asuransi dari nanti through multiple stage of life ya. Di awal produktif, usia 25 tahun, mungkin belinya asuransi kesehatan, nanti di-provide dari kantornya, dia udah mulai mikir, oke, apa yang bisa gue top up on top of my health insurance from the office, and then I have kids, I need health insurance, I bought car, I need car insurance, and then suatu hari beli rumah, I need home insurance, etc. This variety of products, advisories, is not gonna be something yang gonna be provided by major marketplaces karena mereka provide micro insurance doang, asuransi yang kecil-kecil sebagai top up tambahan kayak kaca handphone pecah, asuransi pengiriman, asuransi perjalanan, nah yang kecil-kecil seperti itu. Tapi yang long term kayak asuransi jiwa itu bayarnya bisa 20 tahun gitu. And which one yang lebih comfortable for you to buy from? The guy that is specialist selling insurance, know what they are doing and only doing that, or people that sells everything. And a lot of cases, of course, people would say, gue belinya dari yang spesialis aja gitu. That's why this model is a unicorn in the US, unicorn in China, unicorn in India, because people go to specialists, especially ketika mau beli sesuatu yang harganya belasan juta atau something kan. Gitu. Yeah, Hope I hope you do become a unicorn also. Amen for that. Okay, I think that's it from us. This udah lewat waktu overtime banget ini. Okay, thank you Benny for giving us a very emotional. I feel that kind of emotional dari sharing yang apalagi bagian-bagian yang your experience ya. I really get the emotional part. Hope it helped. Thanks for having me as well. Yeah.